ke YouTube ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali pada sore hari ini saya Imam Ratrioso selaku host dan pemilik acara dari Imam Ratrioso Zoom Discussion kembali bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua. Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu yang telah berkenan memenuhi undangan kami di acara Zoom kita ini. Di tengah kesibukan Bapak Ibu di bulan suci Ramadan ya. Pada sore hari ini sambil katakanlah kita ngabuburit begitu. Ngabuburit dengan kegiatan yang positif ya, karena kita akan berdiskusi tentang tema kita sore hari ini, yaitu tentang mengurai kenakalan remaja dan solusinya ya. Tema ini sebenarnya adalah tema yang cukup klasik ya buat kita semua, terutama kita sebagai orang tua ataupun sebagai praktisi di bidang pendidikan, karena remaja dengan semua dimensi-dimensinya ternyata juga meninggalkan persoalan berupa kenakalan-kenakalan yang perlu kita waspadai, perlu kita perhatikan, dan tentunya perlu kita pikirkan bersama-sama, karena bagaimanapun juga remaja kita adalah salah satu aset SDM terbaik, salah satu modalitas SDM terbaik yang dimiliki oleh bangsa kita. Sebagaimana yang kita pahami bersama bahwa 2-3 tahun terakhir sampai 2045 ke depan kita sedang mengalami bonus demografi, di mana di dalam bonus demografi itu kita memiliki banyak sekali anak-anak muda di usia produktif, termasuk adalah remaja-remaja kita di usia sekolah menengah yang kedepannya akan menjadi tulang punggung, akan menjadi energi utama dari pergerakan, dari perkembangan, pembangunan, bahkan dari kebangkitan bangsa kita ya, menuju satu abad Indonesia di tahun 2045 yang akan datang. Ya. Untuk itu sangat baik jika kita bisa berdiskusi tentang persoalan remaja kita. Ya. Bapak Ibu sekalian, sebagai pembuka, izinkan saya membacakan tajuk rencana Kompas hari ini persis ini, ya, yang berisi tentang cegah tawuran di tengah Ramadan. Izinkan saya membacanya. Ya. Sabtu 9 April 2022, jenazah Dias, remaja berusia 20 tahun, disemayamkan di rumahnya di Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Dias tewas setelah menjadi korban tawuran di Jalan Sanip, Kelurahan Jatipulo, Kecamatan Palmerah, Sabtu dini hari. Sebelumnya, Jumat 8 April malam, di Kota Serang, Banten, setidaknya 2 remaja terluka berat karena kebrutalan kelompok remaja. Kepala Bidang Humas Polda Banten, Komisaris Besar Sinto Silitonga, mengumumkan telah terjadi 2 tawuran di lokasi berbeda. Di Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa dini hari, seorang remaja berinisial DS, 14 tahun, juga meregang nyawa. Ia terluka akibat pukulan benda tumpul oleh remaja dari kelompok berseberangan. DS pun tak tertolong. Adapun di Semarang, Jawa Tengah, Jumat malam, polisi meringkus 11 remaja, rata-rata berusia SMP dan SMA. Mereka ditangkap gara-gara saling sabet menggunakan sarung di Jalan Supriyadi, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Para remaja itu terlibat tarung sarung. Fenomena kekerasan oleh remaja juga terus terjadi di kota Yogyakarta. Di Yogyakarta lewat berulangnya, sebentar,
lewat berulangnya kelitih sebutan untuk perampokan atau tawuran yang disertai pembacokan. Pada 3 April 2022 dini hari, seorang pelajar tewas akibat luka di kepala karena sabetan gir sepeda motor. Ya, itu berita yang saya baca dari tajuk Rencana Kompas hari ini, yang benang merahnya adalah terjadi peningkatan kriminalitas ya yang dilakukan oleh remaja-remaja kita di usia sekolah menengah ya. Adik-adik kita di usia 14, 15, 16 sampai usia 20 tahun yang itu bahkan membawa korban jiwa. Ini tentu sebuah keprihatinan kita semua ya. Bagaimanapun juga ini adalah keprihatinan kita, dan adik-adik kita ini adalah generasi muda yang harus kita selamatkan ya. Gitu. Baik, untuk itu telah hadir bersama kita dua narasumber kita yang ahli di bidang remaja ya. Yang pertama adalah Ibu Elianti. Beliau adalah seorang psikolog ya dan praktisi pendidikan remaja. Saat ini beliau aktif di Biro Psikologi Grahita ya. Selamat sore Ibu Eli. Baik, masih di mute Ibu? Oke, masih di mute ya. Oke. Baik, selamat sore. Assalamualaikum semua. Narasumber kedua kita adalah Bapak Muhammad Mulki ya. Beliau adalah Ketua HMI Cabang Sukabumi ya. Ini beliau mewakili anak-anak muda kita ya. Selain aktif menjadi Ketua HMI, beliau juga terlibat dalam proses-proses treatment ya, dalam proses bagaimana melakukan healing terhadap kenakalan-kenakalan remaja terutama di Kota Sukabumi ya. Baik, kita langsung saja ya Bapak Ibu, kita santai saja, kita talk show ya. Nanti Bapak Ibu bisa langsung bertanya ya kepada kedua narasumber kita, bisa melalui chat yang nanti akan saya bacakan ataupun langsung dengan membuka video dan unmute langsung bertanya kepada narasumber ya. Baik, pertanyaan pembukanya kepada Ibu Eli dulu ya, Bu Eli. Sebelum kita membahas tentang kenakalan remajanya, kita pengen tahu nih Bu, sebenarnya proses perkembangan apa yang sedang terjadi pada masa remaja ini Bu ya, terutama di usia sekolah menengah ya, usia SMP, SMA atau bahkan sampai ke usia kampus ya, usia kuliah di awal-awal semester. Proses perkembangan apa yang sedang terjadi baik secara psikologi, secara fisik ya, secara pola pikir. Nah, ini yang sekiranya perlu kita pahami agar kita bisa lebih mengenal lebih dekat adik-adik kita di masa remajanya. Silakan Bu Eli. Baik, terima kasih Pak Imam dan Bapak Ibu sekalian atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Pak Imam, tentu ini juga menjadi pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Saya ingin menyapa terlebih dahulu. Mudah-mudahan acara kita hari ini lancar ya, diberi ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik, selamat sore. Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam. Ya, semoga saumnya lancar, diberi kesehatan terus dengan nanti Ramadan berakhir ya, insya Allah. Baik, saya mungkin tidak panjang lebar untuk menyapanya karena waktu yang sangat terbatas. Berbicara tentang remaja, kita yang hari ini usianya sudah banyak, tentu kita pernah mengalami ada di masa tersebut ya, di mana kalau kita mau melihat lebih jeli bahwa masa remaja ini berada di fase usia SMP ya, awal SMP sampai dengan usia awal kuliah. Nah, di mana kalau boleh kita sepakati sebetulnya di Islam itu tidak ada istilah remaja, tapi langsung usia 15 tahun itu masuk kategori pemuda. Tapi karena sudah banyak teori-teori yang kita pahami bersama bahwa remaja itu ditandai awalnya dengan perubahan fisik dan psikis yang
luar biasa cepat ya, sangat pesat. Nah, ini perubahan fisik ini diawali dengan tumbuhnya bulu-bulu ya, berbagai macam bulu, mohon maaf di sini, ini membingungkan sekali buat putra-putri kita ya, disebut pubertas, nah itu dari kata pubis. Jadi selain fisik, dari kulit dan berbagai macam perubahan yang sangat pesat tadi, kemudian ada perubahan suara dan hormon-hormon yang itu luar biasa membuat anak-anak kita menjadi stres, kebingungan, gelisah, cemas dan sebagainya. Dan kemudian secara psikis tentu perubahan fisik tadi juga membawa perubahan kepada psikisnya yang memang juga sedang mengalami adaptasi begitu. Jadi bisa kita pahami Bapak Ibu bahwa anak remaja kita hari ini apalagi di zaman internet sekarang semuanya serba percepatan informasi dan sebagainya itu membutuhkan adaptasi mereka yang sangat luar biasa luas. Nah, kalau tidak tentu membuat mereka sangat stres ya. Jadi usia remaja ini kalau boleh disampaikan adalah sebagai satu kelanjutan proses dari masa bayi ya, masa di sekolah dulu di PAUD, di TK, kemudian SD, ya berikut masuk SMP. Jadi kalau mereka punya masalah hari ini sebetulnya mungkin juga ada kemungkinan terakumulasi dari masalah-masalah yang tidak terselesaikan pada usia sebelumnya atau pada fase sebelumnya. Nah, di mana kita perlu memperhatikan bahwa fase-fase ini harus tuntas ya sesuai usianya, harus diselesaikan sesuai usianya. Jadi ketika hari ini tadi di awal pembuka kita mendengar ada yang tawuran segala macam, itu kita prediksi bahwa ada faktor pemicu. Nah, nanti kita akan urai bersama-sama seperti apa ya sebab-sebabnya dan bagaimananya nanti kita akan bahas bareng-bareng, kita akan diskusikan. Itu barangkali sebagai gambaran umum tentang kondisi remaja, sekali lagi sangat membingungkan secara ego, secara fisik, secara mental, proses pendidikan, dan lain-lainnya itu menjadi satu beban tersendiri. Oke. Oke, Gitu. terima kasih Bu Eli. Saya melanjutkan pertanyaan saya sebelum ke Pak Mulki ya. Terkait dengan tadi yang sudah saya prologkan berita dari Kompas. Kalau memang ya masa dan tugas perkembangan itu kan selalu di setiap tahapan perkembangan itu selalu memiliki dua sisi ya Bu ya. Ada sisi positif gitu ya, ada sisi negatifnya gitu. Nah, kalau kemudian yang berita-berita yang mengemuka saat ini di mana banyak adik-adik kita para remaja itu kemudian terlibat pada perilaku-perilaku kriminal ya, tawuran pelajar, kemudian bahkan sudah sampai pada taraf kekerasan fisik dan saling menyakiti dan membawa korban. Nah, ini apa sebenarnya apa pemicunya? Ya, langsung saja kita ke pemicunya dan apa kaitannya antara proses yang terjadi pada remaja kita sebagai individu ya, sebagai individu dan ketika mereka masuk dalam kolektif dalam kelompok sehingga tindak kekerasan itu terjadi bahkan menjadi sebuah kebiasaan buat adik-adik kita, Bu Eli. Baik, agak berat sih ya menyampaikan, tapi ini satu kondisi real yang kita harus membuka mata, membuka hati, dan kita juga sebagai orang tua perlu beradaptasi dengan situasi yang menuntut kita hari ini untuk berbenah dengan cepat gitu ya. Baik, dari sisi positif tentu ini sesuatu yang diharapkan ya. Insya Allah lah semua juga punya tujuan perkembangan mereka baik-baik saja. Namun pemicu yang negatif ini yang perlu kita pahami bersama ya. Insya Allah semua juga udah ngerti karena kita pernah mengalami di fase itu sekali lagi. Di mana anak remaja ini punya satu egosentris ya yang luar biasa tinggi. Dibilang anak kecil nggak mau tapi udah gede juga belum gitu ya, jadi serba nanggung, tapi situasi kondisinya dia pengen diakui, pengen eksis, gue gitu loh gitu kan. Anak-anak remaja itu ingin memperlihatkan kebisaannya, kemampuannya, tapi yang serba nanggung ya pengakuan itu hampir tidak pernah mereka dapatkan. Akhirnya terakumulasi oleh situasi-situasi konflik internal, kemudian dari lingkungan, perlakuan keluarga, ya terutama orang tua. Misalnya orang tua yang
kurang bisa berkomunikasi, kurang bisa mengerti kondisi anak-anaknya, itu yang menjadikan mereka frustasi luar biasa karena di rumah tangga, di keluarga itu selalu menjadi catatan penyebab yang mendominasi kenapa anak-anak kita melakukan penyimpangan-penyimpangan ya ataupun ketidaknormalan perilakunya secara sosial gitu. Nah ini tentu kebingungan peran dia sebagai seorang anak yang serba nanggung tetapi ingin memperlihatkan sebuah kemampuan yang belum dia miliki itu butuh perjuangan keras sehingga dia tidak lagi memikirkan positif negatif yang dia lakukan pokoknya ingin saya lakukan tanpa ada mempertimbangkan secara cukup baik ya kemampuan-kemampuan yang belum mumpuni juga untuk dia bisa memfilter, memahami konsekuensi, ya, kemudian ada resiko-resiko apa seandainya dia melakukan ini, itu semua menjadi sangat sedikit dia miliki karena dari awal memang sebab di keluarga kurang ya secara komunikasi, pertahanan, bentuk perhatian, tuntutan yang berlebihan dan banyak sekali sebab-sebabnya. Dan itu semua menjadi sebab internal atau eksternal yang menyebabkan dia berperilaku negatif gitu. Oke, jadi kesimpulan sementaranya adalah Bu Eli melihat ada benang merah di anak-anak remaja kita yang melakukan kriminal ini, ada masalah di komunikasi ya Bu ya, terutama di proses komunikasi internal dengan keluarganya ya, di tengah ketidakstabilan emosi mereka, di tengah proses mereka sedang menjadi manusia dewasa, mereka sebenarnya butuh mitra komunikasi yang baik yang mungkin belum bisa dipenuhi oleh keluarga kita. Bisa demikian, Bu Eli. Betul, Pak. Dari pengalaman beberapa orang tua yang konsultasi, kalau boleh disimpulkan memang mendominasi masalahnya yaitu ketidakmampuan orang tua memahami anak-anaknya. Lebih kepada rutinitas yang dikerjakan tanpa dari awal memahamkan, menumbuhkan rasa penghargaan, kepercayaan, kemudian anak tidak mengerti goal setting-nya apa, pokoknya saya sholat, ngaji ya ngaji gitu. Berangkat sekolah ya sekolah. Berikut pun di sekolah, guru kurang lebih sama. Ya, tidak melengkapi apa yang menjadi kekurangan di rumah. Jadi ini pendelegasian tugas yang juga belum cukup baik. Kemudian guru lebih target mengejar nilai akademik. Mohon maaf, ini masih banyak terjadi meskipun tidak semuanya gitu ya. Anak makin stres di sekolah, Pak. Iya. Sangat-sangat bisa dipahami kalau demikian Bu Eli. Jadi kayak semacam terjadi paradoks gitu ya. Di tengah tugas perkembangan mereka yang inginnya itu didengar, gitu, ingin berbicara, mereka mencari jati diri mereka, tetapi eksternalnya baik di rumah maupun di sekolah justru memberikan beban ya Bu ya, entah itu dalam bentuk beban tugas, beban akademik ya, itu jadi kayak kontraproduktif ya pada situasi di lapangannya Bu Eli. Nah, mudah-mudahan nanti bisa dipahami oleh teman-teman kita para Bapak Ibu yang hadir ya, baik mereka sebagai guru maupun sebagai orang tua ya. Oke, sebelum kita lanjutkan saya ke Pak Mulki dulu nih. Pak Mulki selaku mahasiswa dan sejauh mana pengalaman Pak Mulki dalam terlibat dalam proses penanganan adik-adik kita nih Pak Mulki, terutama adik-adik kita yang terlibat kenakalan ya, dan itu katakanlah mereka melakukan kenakalan itu secara kasat mata terbuka ya, tanpa ada perasaan bersalah nih ya. Sejauh mana pengamatan Pak Mulki dan apa kira-kira yang menjadi penyebab mereka sampai berani melakukan hal itu Pak Mulki? Oke, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera kita semua. Yang kami hormati Bu Eli selaku narasumber, yang kami hormati Pak Imam sebagai moderator. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bersilaturahmi dan berdiskusi bersama kaitan hal-hal yang menjadi sebuah kenakalan remaja. Sebelum menjawab pertanyaan tadi yang telah dilontarkan oleh Pak Imam, ada beberapa uraian yang saya ingin sampaikan
sampaikan. Dan permohonan maaf tidak bisa melakukan on video karena kami sedang mengadakan kegiatan evaluasi kaitan terlaksananya kegiatan aksi di hari kemarin. Izin. Saya sedikit mengutip dari buku Psikologi Remaja yang dikarang oleh Kartini Kartono. Beliau menyatakan bahwa mengatakan remaja yang nakal itu disebut pula sebagai anak cacat sosial. Mereka menderita cacat mental disebabkan oleh pengaruh sosial yang ada di tengah masyarakat sehingga perilaku mereka dinilai oleh masyarakat sebagai suatu kelainan dan disebut kenakalan juga begitu ya. Nah, ketika berbicara kenakalan remaja biasanya dilakukan oleh remaja-remaja yang gagal paham dalam menjalani proses-proses pengembangan kejiwaannya, baik pada saat remaja maupun pada masa saat kekanak-kanakannya. Nah, masa kanak-kanak dan masa-masa remaja itu kan berlangsung begitu sangat singkat begitu kan ya. Hari ini saya pun sendiri sudah di bangku perkuliahan begitu. Ketika dulu di bangku sekolah yang menengah pertama sampai menengah atas itu sangat tidak terasa sekali kan. Tentunya di dalam proses hal itu kita juga mendapatkan secara perkembangan fisik, psikis, emosi yang sangat begitu cepat. Secara psikologis memang kenakalan remaja ini kan sebetulnya terwujud dari konflik-konflik yang tidak terselaraskan dengan baik pada masa kanak-kanak maupun remaja dan para pelakunya begitu. Nah, seringkali didapati bahwa ada trauma dalam masa lalunya begitu. Perlakuan kasar dan tidak menyenangkan dari lingkungan sekitar, keluarga, maupun trauma terhadap kondisi lingkungannya itu sendiri, apa yang tadi saya sampaikan begitu. Yang selanjutnya adalah, nah, apa yang memang untuk mengetahui latar belakang perilaku yang menyimpang atau memperdayakan adanya perilaku menyimpang, sengaja maupun tidak sengaja, ya diantaranya karena memang pelaku itu kurang memahami aturan-aturan yang ada, sedangkan perilaku yang menyimpang yang disengaja memang itu dilakukan bukan karena si pelaku tidak mengetahui aturan gitu, mungkin karena ingin diperhatikan, cari sensasi atau latar belakang masalah lainnya. Nah, seperti tadi mengutip apa yang disampaikan oleh Bu Eli bahwa ketika remaja ini ingin selalu dilihatkan, oh ini loh saya dan lain sebagainya, walaupun untuk pengenalan dirinya itu dari segi negatif maupun positif begitu. Nah, ketika remaja kan memang dari segi kerangka berpikir, logikanya itu kan belum terasah secara matang begitu. Jadi apa yang mereka lakukan itu tidak didasari dengan pemikiran yang benar gitu. Ala kulihal ya saya terlihat nama saya begitu, terkenang nama saya. Nah, yang selanjutnya ada beberapa terjadinya kenakalan remaja. Nah, di sini saya sedikit ingin menguraikan, sedikit banyaknya ingin menguraikan beberapa faktor gitu terjadinya kenakalan remaja. Yang pertama dari secara faktor internal begitu ya. Nah, krisis identitas. Nah, perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja begitu memungkinkan terjadinya dua perasaan dan akan konsistensi dalam kehidupan. Kedua, tercapainya identitas peran. Kenakalan remaja terjadi karena memang gagal mencapai masa integritas. Nah, di dalam yang selanjutnya itu adalah kontrol diri yang sangat lemah begitu. Remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan tersesat pada perilaku nakal begitu. Nah, begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut dan tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuan. Dan selanjutnya yang kami ingin jelaskan, yang saya ingin jelaskan itu dari dalam faktor eksternal ya. Tentunya keluarga, gitu, teman sebaya yang kurang baik atau komunitas lingkungan sekolah tempat tinggal yang kurang baik.
Nah, berbicara tentang keluarga ini mungkin berdampak begitu dari percayaan orang tua yang selanjutnya tidak adanya komunikasi antara anggota keluarga atau perselisihan antara anggota keluarga bisa memicu perilaku negatif pada remaja. Nah, suaranya jelas, Pak? Jelas. Lanjut Pak Mulki, aman. Oh ya, dalam ada hal yang memang sederhana begitu yang harus dilakukan dari keluarga. Yang pertama itu bisa makan bersama gitu di waktu-waktu tertentu, makan pagi atau makan siang, makan malam begitu. Nah, di dalam perkumpulan itu secara dibalut dengan kegiatan makan bersama, nah di situ hubungan interaktif antara orang tua dengan anak begitu. Hubungan emosional terbangun dengan baik. Bagaimana orang tua menanyakan kegiatan anaknya di sekolah, di lingkungannya, begitupun anaknya berdiskusi, bercerita dengan orang tuanya, dengan kakaknya. Mereka menceritakan bagaimana kegiatan di sekolah, di luar, dan lain sebagainya. Nah, itulah harapannya penuh perhatian dari keluarga. Tentunya keluarga pun juga mengetahui ritme perkembangan yang terjadi terhadap anaknya itu sendiri. Ketika saya juga melihat sebuah film Tari Zaman begitu, ini kan sebuah film dokumenter yang memang seharusnya diadopsi oleh seorang guru mungkin, karena saya sedikit berlatar pendidikan. Di dalam buku Tari Zaman itu, gurunya itu sendiri mendeskripsikan begitu apa yang memang terjadi pada anaknya, nakal di sekolah dan lain sebagainya. Ternyata ketika dipahami, didekati dan lain sebagainya, ada hal yang memang luar biasa yang dipersiapkan oleh anak tersebut. Sehingga saya mendapatkan sebuah pengalaman ketika mengajar di sekolah gitu. Saya mendapatkan seorang murid, bahkan di kelas 2-nya dia itu tidak dinaikkan kelas oleh orang tuanya, oleh wali kelasnya, karena memang dari segi akademik, yang kedua dari segi akhlak yang kurang baik begitu. Saya tidak langsung menjustifikasi anak tersebut bukan dengan nilainya rendah, dengan kelakuannya yang tidak baik. Saya mengupayakan datang ke orang tuanya yang tidak menggunakan style saya seorang guru, menjadi halnya masyarakat pada umum. Tentunya menjadi sebuah kekhawatiran ataupun kebanggaan ketika seorang guru ataupun pendidik datang kepada orang tua. Ini mungkin akan menyampaikan sesuatu hal yang baik atau hal yang buruk begitu. Nah, tentunya saya pendekatan emosional terhadap orang tua. Karena memang secara background orang tuanya bekerja katakanlah di jalan yang selanjutnya ada sebuah perceraian, konflik keluarga, sehingga memang berdampak terhadap orang tuanya begitu. Berdampak terhadap anak. Saya bisa mengambil kesimpulan bahwa anak tersebut dalam segi akademik menurun, akhlaknya kurang baik karena faktornya akan hal itu begitu. Sehingga saya berubah metodologi saya dalam pengajaran anak tersebut. Dan alhamdulillah setelah masuk ke sekolah menengah pertama, dia masuk di sekolah menengah pertama satu negeri di Cibadak. Nah, ini mungkin salah satu metodologi yang saya terapkan itu berhasil begitu terhadap anak tersebut. Nah, yang selanjutnya itu yang ingin kami jelaskan bahwa apa hal-hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi kenakalan remaja begitu kan. Nah, mengatasi kenakalan remaja berarti memang menata kembali emosi remaja yang tercabik-cabik itu sendiri begitu kan. Karena kan mungkin hari ini waktu tidak mungkin bisa berulang kembali tentunya. Jadi tentunya hari ini bagaimana kita menata dengan baik gitu kan. Perasaan mereka rusak karena merasa ditolak oleh keluarga mungkin, yang selanjutnya oleh orang tua, teman-teman maupun lingkungannya sejak kecil. Nah, dan gagalnya proses perkembangan jiwa remaja tersebut, trauma dalam hidupnya itu harus diselesaikan begitu. Konflik-konflik psikologis yang menggantung harus diselesaikan. Nah, ini tuh tugas siapa begitu kan ya? Yang menjadi pertanyaan, apakah tugas itu untuk semuanya, apakah orang tua? Nah, orang tua pun sedangkan orang tua juga sudah terlalu pusing memikirkan masalah pekerjaan dan beban hidup lainnya begitu kan. Kalau mungkin kita bisa menggambarkan beberapa orang tua ya, tidak bisa menyebutkan
salah satu orang, semua merata begitu kan. Ada orang tua yang memang bisa membagi waktunya dari pekerjaan, hal-hal yang lain dan lain sebagainya, sehingga perhatian terhadap anaknya itu sangat maksimal. Nah, apakah saudaranya juga begitu? Nah, mereka pun juga punya masalah sendiri begitu. Bahkan mungkin mereka juga mempunyai permasalahan yang sama terhadap anak-anaknya itu sendiri. Apakah pemerintah begitu? Nah, ini jawabannya mari kita pecahkan bersama. Kalau saya dari Himpunan Mahasiswa Islam mempunyai program pembinaan tentang kaitan kenakalan remaja. Hari ini hadir dari dinas sosial, mungkin dari aparat kepolisian, yang selanjutnya adalah dari Majelis Ulama Indonesia begitu. Nah, ketika kami menemukan kenakalan remaja itu baik pun tawuran, drugs dan lain sebagainya, mungkin upaya yang dilakukan itu adalah mengurung mereka di sel dengan beberapa hari yang selanjutnya dijemput oleh orang tuanya. Nah, ini sebetulnya menjadi evaluasi. Karena kenapa? Tidak cukup untuk pembinaan 2 hari, tidak cukup untuk menata kembali perilakunya. Nah, saya mempunyai gagasan, hari ini kita mempunyai aset-aset daerah yang kosong begitu. Tentunya hari ini bagi aktivis sosial yang tergolong di dalam komunitas apapun itu, kita sama-sama untuk membina mereka. Gitu kan, kita berdiskusi bersama dengan kurun waktu ya 1 minggu. Untuk pembinaan secara keilmuan, keagamaan, secara psikis dan lain sebagainya. Begitu kan. Nah, untuk tenaga pendidiknya itu dari HMI, dari organisasi yang lainnya, dari keagamaannya dan lain sebagainya. Hari ini mungkin sebuah kegiatan yang sangat efektif sekali begitu kan, sehingga selain kita menata kembali perilakunya, yang kedua itu adalah mengefek jerakan gitu kan. Di dalam waktu yang sangat kosong mereka setelah pulang sekolah karena kegiatan sekolah sudah selesai, itu kan ini kan sebuah atmosfer yang baru buat mereka. Oh, kalau saya pun mengulangi, saya ditakutkan hal yang seperti itu lagi. Ya mudah-mudahan itu bisa mengubah cara perilaku mereka ketika memang sudah melaksanakan. Terus ada sedikit gambaran. Oke, Pak Mulki, saya sudah dapat poinnya ya. Poinnya tentang bagaimana kita para stakeholder ini ya, pemerintah, dinas sosial ini bisa bekerja sama dalam melakukan pembinaan ya, terutama dengan menggunakan tempat-tempat yang mungkin menjadi aset pemerintah itu bisa digunakan sebagai tempat pembinaan dengan lebih terencana ya dan melibatkan banyak pihak. Kemudian juga penguatan di efek jerah ya, penguatan di efek jerah kepada adik-adik kita yang tentunya dengan cara yang lebih humanis ya. Gitu. Oke, saya ke Bu Eli. Bu Eli kan ini sudah hadir nih teman-teman kita nih dari Dinsos ya, saya yakin juga teman-teman dari guru ya. Nah ini apa nih sebenarnya yang bisa kita lakukan ya? Kalau tadi kita sepakat lah masalahnya tuh anak nakal karena orang tua, komunikasi gitu kan. Tapi rasanya juga kurang elok kalau kita ini menyalahkan sepenuhnya orang tua, ya kan? Kayaknya kok orang tua tadi udah pusing bikin minyak goreng, udah pusing mikirin BBM naik, kok disalahkan lagi kan begitu kan? Jadi kita sudah harus meninggalkan narasi menyalahkan. Yang lebih penting adalah bagaimana kita bertanggung jawab sepenuhnya, gitu kan? As parent, sebagai orang tua, sebagai dinsos, sebagai guru. Nah kira-kira apa nih Bu Eli formula yang tepat ya yang bisa kita lakukan dengan posisi kita masing-masing, dengan jabatan kita, profesi kita, apa yang bisa kita lakukan dalam rangka meredam atau melakukan pembinaan terhadap adik-adik remaja kita, Bu Eli. Silakan Bu Eli. Baik. Waduh, saya juga sebagai orang tua nggak mau ya disalahin ya. Tetapi ini menjadi satu kata kunci ya, perlu digarisbawahi.
segala sesuatunya memang bermula dari keluarga. Ketika ketahanan keluarga bagus, mental anak insya Allah juga akan tangguh gitu ya. Bukan maksud menyalahkan, tetapi ini bahan kewaspadaan, kita lebih aware lagi sebagai orang tua, tongjong jonting kan gitu ya. Nah, jadi menyambung dari Pak Mulki tadi dan juga pertanyaan Pak Imam bahwa ini formulanya bagaimana? Tentu masing-masing orang punya formula sendiri ya dengan stylenya sendiri. Namun kalau boleh disampaikan, sering saya mengajak diri saya, kawan-kawan ya, para orang tua, teman-teman sekalian untuk ayo kita berjamaah ya, jangan kerja sendirian gitu ya. Jadi orang tua tuh udah terlalu berat, benar banget. Dan memang di Islam sendiri menyampaikan betul betapa dahsyatnya ketika kita bahu-membahu, dah ya di Indonesia sendiri kebangsaan kita punya filosofi gotong royong, artinya ayo bersama-sama gitu, bersinergi, semua elemen harus terlibat. Jangan hanya orang tua, karena anak kita tidak hanya hidup melulu di dalam rumah terkungkung di kamarnya kan tidak, tetapi dia akan bergaul dengan lingkungan yang lebih luas. Dan hari ini lingkungan mereka adalah internet gitu. Jauh lebih luas lagi. Ketika memang dia di kamar sekalipun, jangan dibilang dia hanya melihat dunia keluarganya, tetapi dia akan mencoba melanglang buana dengan cara berpikirnya, dengan cara adaptasinya. Itu yang mesti kita pahami bersama. Jadi didiklah anak-anak kita sesuai zamannya. Nah, jadi semua elemen ini orang tua, masyarakat, pemerintah, tokoh agama, guru, ya semuanya yang terlibat perlu menyesuaikan diri, perlu berubah. Zaman ini membutuhkan apa? Terus anak-anak kita hari ini mereka dalam kondisi seperti apa gitu. Jadi lihat kebutuhannya, lihat kapasitasnya, lihat tuntutan-tuntutan yang terjadi, itu semua menjadikan diri kita insya Allah lebih arif bijaksana lagi bersikap. Ya, dulu zaman saya tidak terlalu seterbuka anak-anak sekarang yang apa-apa dia posting status, satu dunia tahu kalau dia lagi bete gitu. Kalau dulu zaman saya itu lebih ke diary ya, ditulis berlalu diary-nya digembok, nggak boleh ada yang noong gitu. Itu sudah beda ya, tuntutan karakter kita bersikap saja sudah lain kan gitu. Nah, apakah orang tua menuntut gaya pola asuh masyarakat, tokoh agama sudah melakukan penyesuaian itu belum? Sudah mengerti belum kondisi zamannya hari ini? Anak-anak kita hari ini itu lebih ekspresif, lebih terbuka, lebih ingin berbagi dengan kawan-kawannya. Ya, jadi situasi-situasi ini tentu akan menjadikan kita lebih siaga untuk belajar. Oke, anak-anakku yang remaja sekarang membutuhkan pendekatan seperti ini. Meskipun kita rada susah melakukan penyesuaian itu, tetapi ini bukan sebuah tawaran, tetapi kewajiban kita untuk oke, saya juga harus belajar, saya juga harus berubah gitu. Kalau memang ingin bisa mengontrol anak-anak kita dengan baik, ya kan? Anak remaja susah dikontrol, tetapi kalaupun lost control ataupun longgar, toleransi, apalagi dari basicnya semasa anak-anak ya, itu kurang ada pendekatan tumbuh kembang mereka sesuai fitrahnya, itu kemungkinan perilaku-perilaku menyimpang ini akan terjadi. Ya, berbicara fitrah itu adalah ketentuan yang Allah sudah berikan dan cenderung tidak berubah, itu menetap. Jadi kalau anak-anak kita hari ini senengnya dia bergerak naik turun ya, naik pohon, lompatan. Nah, orang tua yang sering nyaram, ada kondisi anak yang terkekang di situ. Ada situasi-situasi yang membuat anak stres, cuma sulit mengkomunikasikan. Ini sekedar contoh saja. Ya, ada anak-anak yang dia nyaman di rumah, dia tidak terlalu senang bermain sama teman-temannya. Orang tuanya stres, kok teman anakku cuma satu orang ya, disuruh-suruh dia main. Itu juga kan ini sebuah keterbatasan pemahaman orang tua dan juga lingkungan tentang kondisi anak-anak kita. Sehingga apa yang terjadi hari ini, mereka sudah tumbuh awal dewasa, yaitu remaja, dengan segala kondisi plus minusnya. Apa yang bisa kita lakukan? Berangkat dari bicara hari ini. Sekali lagi kata Pak Mulki, waktu tidak bisa diulang, tidak bisa balik lagi. Hari ini ke depan, gitu kan? Fokus yang bisa kita lakukan yang paling dekat, yang paling mungkin, yang paling kelihatan nampak depan mata, itu aja dulu gitu. Ya, tidak tumpah kemana-mana pikiran kita, sehingga kita cenderung sebagai orang tua menjadi mudah emosi, gampang marah ke anak, dan hati-hati emosi itu bisa tumpah. Ya, tumpah ke anak. Anak semakin bingung, kenapa orang tua saya marah-marah nggak jelas?
kesalahan saya sedikit tapi kok marahnya sampai membabi buta begitu. Ya. Nah, itu jadi bagaimana kebutuhan anak ini juga harus dipahami. Kita yang turun level ke mereka, kita yang memahami mereka, bukan mereka yang harus mengerti keinginan kita. Terlalu sulit bagi mereka. Oke, Bu Eli. Jadi kita perlu menjaga fitrah ya, fitrah dari anak-anak kita, baik anak-anak maupun remajanya sendiri, dan mengetahui karakternya itu adalah langkah awal untuk menjaga fitrahnya gitu kan, mengetahui karakternya dulu. Oke, Bu Eli, saya ingin bertanya tentang hal yang lebih teknis ya. Jadi pernahkah Bu Eli punya pengalaman, terutama di Sukabumi begitu ya, diminta terlibat dalam menangani kenakalan remaja, katakanlah beberapa orang, apakah di sekolah atau di mana begitu ya, kemudian dilakukan observasi yang intensif gitu ya, dikaji apa penyebabnya, kemudian dilakukan intervensi. Nah, itu kira-kira kemudian apa hasilnya gini? Saya curiga gitu ya, buat kita semua, kita ini kurang belajar dari masalah-masalah yang pernah terjadi, sehingga kita reaktif gitu ya, kita hanya mengulangi kesalahan-kesalahan yang tidak pernah kita perbaiki gitu loh, sehingga kemudian tiba-tiba anak-anak berantem lagi, anak-anak tawur lagi gitu loh, dan kita hanya memadamkan apinya saja gitu loh. Kita tidak pernah melakukan upaya preventif. Nah, gimana Bu Eli kira-kira Bu Eli? Silakan. Baik, ini menjadi satu hal yang ya saya bersyukur bisa berbagi ya di forum ini, beberapa pengalaman para orang tua lain, guru yang pernah terjadi, di-sharing di sini sebagai bahan kita untuk supaya tidak mengalami hal yang sama begitu. Bahkan diminimalkan angka-angka masalah yang terjadi pada anak-anak remaja kita itu syukur-syukur jadi 0 gitu ya. Tapi meskipun agak-agak sulit, kita tetap harus optimis. Nah, artinya gini, kalau kita berbicara fitrah ya, penyimpangan itu terjadi karena fitrah yang tidak berkembang baik. Jadi tidak on the track, Pak. Ya, Allah sudah melahirkan ya setiap manusia itu dengan fitrah bakatnya, fitrah imannya, fitrah secara egonya, fitrah kecerdasannya. Nah, pertanyaannya, apakah kita sebagai orang tua dan guru, tokoh masyarakat, tokoh agama, ngerti nggak anak kita itu ada di kapasitas yang mana fitrahnya? Kita sok rada so tahu kadang-kadang karena pengalaman kita orang tua, budak mah cicing lah ketong ganeng gitu ya. Sok kamu mah ngikut aja kumaha bapak we gitu. Pertanyaannya, Bapak sudah kenal berapa banyak terhadap putranya, terhadap putrinya? Ketika ditanya, Pak, Bu, apa kekurangan anak Bapak Ibu? Ngaracung, Pak, seueur. Tahu anak saya mah tarangawaro, bandel, bergong, gitu ya. Tapi ketika giliran saya bertanya, apa kelebihan putra Bapak Ibu, putri Ibu? Ngahulang rada lama, Pak. Iya. Mikir lama. Konsep ini pun yang ingin saya bagi kepada anak-anak remaja biasanya di sekolah ya. Nah, apa kelebihan kekuranganmu? Ini sederhana dan klise, tetapi orang kalau sudah mengenal dirinya, itu dia akan berkembang, mengikuti alur kesukaannya, mengasah apa yang menjadi bakatnya, dia happy, dia enjoy, dia menikmati segala sesuatunya menjadi sebuah karya positif dan bangga, ini hasil karya saya. Begitu. Intervensi orang tua ada, tetapi ketika orang tua yang mengerti, orang tua akan memfasilitasi secara maksimal. Tidak ngerecokin, untuk banyak ngalarang gitu. Tetapi apa yang dimaui anak meskipun kita rada kurang setuju, oh oke, anakku memang bakatnya di sana, ya sudah. Ya Bapak Ibu hanya berdoa menyediakan sarananya dan sebagainya. Kamu jalan gitu. Sehingga banyak anak-anak stres datang, mohon maaf, sampai harus pindah sekolah, dan saya harus berhadapan dengan kepala sekolahnya, saya juga harus berhadapan dengan guru BK-nya, hanya untuk sedikit meluruskan bahwa anak ini tidak seperti yang mereka baca, ya, tidak seperti yang mereka pahami selama ini. Ada sesuatu yang anak remaja ini menyembunyikan sesuatu yang kalau saya omongin ini bisa dimarahin nih saya gitu kan, bisa dikeluarkan nih dari sekolah gitu. Misalnya sederhananya aturan baju ya, aturan celana
yang kadang-kadang memang ini menjadi sebuah aturan baku dari sekolah gitu. Dan itu perlu dipahamkan kepada anaknya juga gitu. Kemudian masalah nilai, orang tua berkeinginan untuk anaknya itu nilainya semuanya bagus, sampai anaknya bilang, Bu, kenapa ya orang tua aku dan guru aku teh lieur? Kok gitu Kak bahasanya? Ya masa kan di sekolah aja cuman guru matematik, guru bahasa Indonesia. Hari saya semua pelajaran kudu alus. Kan si anak protes, ini anak SMA nih yang komunikasinya sudah bagus gitu ya. Sampai anak ini ketika nilainya jelek, itu emosi orang tua yang berbicara, ditampar, diusir dan sebagainya. Kejadian ini real, Pak. Akhirnya saya minta tolong kepada dinas provinsi untuk yuk turun, ada kasus seperti ini nih di Kota Sukabumi. Karena ini sudah menjadi pekerjaan kami di Pokja Pendidikan Inklusif, bahwa anak-anak yang hari ini bukan hanya yang disabilitas secara fisik, tetapi perilaku sosial mereka yang kata sekolah anak ini bermasalah, bandel, nakal dan sebagainya, ini pun menjadi lahan tugas tanggung jawab kami, Pak, dan kita semua begitu. Itu insya Allah. Jadi kondisi-kondisi yang sederhana itu kalau dibiarkan bergulir akan menjadi masalah besar. Dan yang saya paling terkejut di Sukabumi pengakuan anak ini, Bu, aku punya komunitas penipu orang tua. Semakin aku hebat menipu orang tua dan guru, semakin eksis saya, Bu. Semakin saya jadi jagonya. Maksudnya gimana? Iya, apa itu? Menipu orang tua maksudnya? Iya, betul. Jadi pinter-pinter mereka membuat formula berbohong. Nah ini. Iya. Di luar dugaan, Pak. Di luar dugaan ini mengagetkan sekali ini. Betul. Selain komunitas LGBT yang sudah sangat terkenal, di balik itu semua mereka membuat komunitas keanehan menurut kacamata kita secara normal. Tetapi bagi mereka itu luar biasa hebat. Mereka berlomba, tapi berlomba pandai menipu begitu. Ini kalau dibiarkan kan apa jadinya gitu? Iya. Baik. Wah, ini memprihatinkan sekali nih, dan harus diakui itu dampak dari digital kita ya. Kan ideologi dari era digital ini adalah aku viral maka aku ada. Ya. Aku viral maka aku ada, tapi tidak pernah dipertanyakan viralnya untuk apa. Viralnya cuman hari ini digital kita itu yang menang adalah mereka yang viral asal viral, kan begitu kan? Asal viral, sehingga tendensinya itu lebih cepat kepada hal-hal yang negatif. Nah, saya rasa dalam konteks tadi perkumpulan remaja-remaja penipu orang tua itu tadi konteksnya kan lebih bombastis ya kan, sehingga algoritmanya terkoneksi kan begitu kan. Wah, ternyata keren nih, dan itu mereka menikmati kesenangan untuk menipu orang tua. Tentu kita harus kaji lagi kajian latar belakang psikologisnya ya. Oke, Bapak Ibu silakan, kita sudah langsung buka forum pertanyaan ya. Yang ingin bertanya kepada Ibu Eli dan Pak Mulki, mungkin dari Pak Unang dari Dinsos masih hadir di sini? Oh ya, mungkin akan ada pertanyaan ataupun teman-teman guru yang lain terkait dengan kenakalan remaja anak-anak kita, ataupun mau sharing studi kasus yang pernah ditangani, silakan. Ya, Pak Mulki. Ya. Pak Unang, silakan. Siap, Pak Unang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Mohon maaf, ini video saya nggak bisa dikeluarkan karena ini ada gangguan di kameranya Pak Imam. Siap, Pak. Silakan. Tadi saya menyimak dari Pak Mulki ya, sangat menarik sekali bahwa kenakalan remaja ini semakin hari semakin meningkat, gitu Pak. Apalagi dengan adanya teknologi informasi yang begitu berkembang pesat di sekarang ini. Ini Pak, ini ada dari Dinas Pendidikan nggak Pak? Kalau dari yang masuk belum ada Pak ya. Iya, nggak apa-apa lah.
Ya, ya. Sering aja mungkin kenakalan remaja, salah satu contoh kasus yaitu penyalahgunaan nafsa itu, Pak. Oh iya. Iya, sangat. Nafsa itu kan, atau lagi narkoba itu merupakan extraordinary crime ya, termasuk penanganan yang khusus sangat berbahaya sekali. Selain dari teroris, narkoba ini sangat merusak kehidupan masa depan remaja kita. Untuk itu saya sangat setuju sekali peran kita harus memposisikan peran di situ, baik sebagai masyarakat, pemerintah, akademisi, aktivis, dan lain sebagainya, saling membantu untuk menyelesaikan persoalan kenakalan remaja ini. Yang pertama, yang tadi disampaikan, faktor keluarga. Memang sangat berperan sekali. Keluarga memiliki waktu yang cukup banyak. Karena kalau usia sekolah kan di rumah itu paling banyak, paling dimonitor oleh keluarga masing-masing. Kalau di sekolah hanya waktu jam sekolah dari jam 7 atau jam 8 sampai jam pulang sekolah, itu merupakan kegiatan di sekolah. Itu faktor keluarga, apa yang tadi disampaikan Ibu Eli ya. Tadi anak sampai mempublis dunianya sendiri di teknologi informasi, di WA, di Twitter, atau sekarang di yang lainnya lah, media-media yang lainnya. Itu sangat kenakalan remaja itu sampai ke dunia dia itu sangat susah untuk, apalagi ya tadi disampaikan, sangat sulit sekali untuk dikendalikan. Ke teknologi informasi ini, anak-anak ini selalu mengekspor diri untuk menguasai itu. Ya, terkait dengan itu, tugas dari keluarga itu sangat penting sekali, sangat berperan sekali di dalam hal khususnya anak-anak remaja yang masih dalam pengawasan orang tuanya, utamanya. Terus yang kedua, kita memposisikan diri anak-anak itu dibawa ke jalur kreativitas, ya, produktif lah istilahnya. Anak-anak itu harus bisa produktif untuk meningkatkan kemampuan dirinya, baik dari teknologinya, hal-hal yang positif di teknologi kita explore. Anak-anak itu kita dukung, kita berikan support untuk supaya lebih meningkat. Itu dari hal kenakalan remaja ini di sini di dinas sosial banyak sekali kasus-kasus anak itu, terutama di sini menangani korban ya Pak, korban remaja-remaja penggunaan nafsa. Nafsa di ya. sini memang ini perannya bukan peran dinas sosial, ini BNN peran itu, Pak, ya? BNN pusat ya, menjadi kewenangan pusat. Ya. Cuman kita menjadi koordinasi saja terkait dengan penanganan ini. Kami di BNN dimasukin tim sebagai tim terpadu P4GN, Pak, pencegahan pemberantasan narkoba, pencegahan pemberantasan penanggulangan penyalahgunaan narkoba, ya, prekursor narkotika. Itu kami di OPD, semua OPD masuk kepada tim terpadu penanganan P4GN ini.
Nah, di sini semua stakeholder, semua perangkat daerah di sini berperan aktif di seluruh OPD-nya, yaitu membentuk satgas tiap OPD. Dinas sosial, dinas pendidikan, dan semua dinas itu ikut terlibat sekali. Apalagi sekarang ada program desa bersinar. Desa bersinar itu bersih narkoba, kayak Sukabumi bersih narkoba, disingkat bersinar. Sekolah bersinar, ada sekolah yang sebagai contoh sekolah tanpa bersih dari narkoba. Itu salah satu upaya untuk mengendalikan, untuk mengarahkan remaja-remaja agar tidak terlibat terhadap menjadi korban, ya istilahnya menjadi korban penyalahgunaan narkotika ini. Mungkin kami hanya menangani beberapa kasus aja, Pak, terkait dengan kenakalan remaja. Untuk pembinaan mungkin kami berkoordinasi dengan dinas instansi yang lain, atau kalau remaja itu masuknya ke pemudaan, ya Pak, ya. Bisa pemuda, bisa pendidikan, ya. Bisa, Kami Pak. hanya menangani masalah pencegahannya, untuk kalau bisa untuk pencegahannya ke dinas-dinas instansi terkait atau kita stakeholder yang lain lah. Kita harus bisa kolaborasi aja lah di dalam hal penanganan kenakalan remaja seperti tawuran. Itu kan hal-hal yang sangat lumrah sekarang ini. Anak-anak sekali-kali tawuran, dan sulit untuk aparat kepolisian atau penegak hukum yang lainnya untuk dikendalikan ini. Mungkin kami sekian, Pak. Mungkin hanya sharing saja ini terkait dengan informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Unang untuk pemaparannya, ya, mendukung apa yang disampaikan Bu Eli sama Pak Mulki. Baik, Bu Eli tadi sudah disampaikan oleh Pak Unang, ya, teman-teman kita dari pemerintahan nih. Kira-kira kalau kita tadi Bu Eli sudah menyampaikan kelebihan, ya, bicara tentang kelebihan nih. Kita kan mempertanyakan orang tua kita ini sudah mengetahui belum kelebihan kita, kelebihan putra-putri kita, ya. Nah, ada tidak ya kita buat sebuah mekanisme, bisa berupa kurikulum atau lomba, ya, atau apapun, ya, yang sifatnya itu kemudian itu mendongkrak, ya, mengaktualisasikan potensi-potensi remaja-remaja kita, sehingga dengan itu mereka menjadi produktif, ya. Dengan itu pikiran mereka, konsentrasi mereka ke arah yang positif. Bagaimana mereka mengeluarkan potensi mereka, mereka tahu bahwa mereka punya kelebihan dan hidup dengan kelebihan itu. Nah, ini kan sebuah pemikiran yang tentunya harus diaktualisasikan dalam bentuk kegiatan, ya. Kegiatan di entah di sekolah, di instansi, ya, bahkan teman-teman pengusaha UMKM, pengusaha bisa kita libatkan untuk bersama-sama mengupgrade, ya, mengaktualisasikan talent-talent terbaik dari remaja-remaja kita, ya, gitu. Gimana Bu Eli? Masih di mute, Bu? Maaf. Apa? Semakin menarik. Jadi kita menjadi lebih terfokus lagi, dan alhamdulillah kawan-kawan yang baru bergabung terus bertambah, ya, karena kesibukan kali, ya. Baik. Tadi menyambung dari Pak Unang dari Dinsos, saya setuju sekali dengan remaja biar produktif gitu, ya. Karena kebanyakan hari ini justru mereka itu banyak nganggurnya sehingga tidak tahu apa yang harus dikerjakan, ya, syaitan lewat kali, ya, jadi tawuran dan segala macam. Nah, ini belum lagi secara internal kondisi controlling diri mereka yang lemah, ini kan menjadi satu kolaborasi yang tidak elok tadi, ya. Oke. Jadi remaja yang produktif ini kita mencoba masuk include di kurikulum sekolah, dan ada beberapa sekolah yang dia berani berbeda membuat kurikulum dari kurikulum pada umumnya.
Ya, kami coba dari awal masuk kita arahkan bagaimana kalau anak ini dari awal untuk kita petakan dengan melihat bakat khususnya, keunggulannya di mana. Sehingga nanti kelompok-kelompok belajar itu sesuai bakatnya masing-masing. Ada yang di entrepreneur, ada yang di musik, ada yang di olahraga karena kecerdasan geraknya yang luar biasa begitu ya. Dan macam-macam di sana sehingga guru kelas sampai dengan kepala sekolah menjadi paham, termasuk para orang tua melalui parentingnya, ini loh putra-putri kita, ya, bahwa dengan keunggulannya ini, ayo proses belajarnya caranya begini, sehingga ada proyek kreatif di sekolah tersebut. Jadi bukan sekedar menyelesaikan kurikulum nasional dengan angka nilai sekian, minimal KKM-nya segini gitu ya, tetapi nilai plus lagi, anak merasa ada tantangan, oke, aku calon pengusaha. Sehingga proses belajarnya itu kurikulum yang didominasi untuk dia kuasai adalah bagaimana di dunia usaha tersebut. Ya, dari awal dibuatkan semacam proposal hidup ya untuk bagaimana anak itu ketika lulus SMA dia tidak lagi bingung aku mau kuliah di mana, mau kerja apa. Ada keputusan bulat bahwa oke, saya karena entrepreneur maka saya mau ambil jurusan ini. Perkara perguruan tingginya nomor 2. Tetapi dia akan mencari Itu dari kelas berapa, Bu? Ya. Dari kelas berapa dimulai? Dimulainya itu. Ketika memungkinkan sejak SMP, Pak. Ya, kalau untuk di sekolah, tapi alangkah baik memang dari usia SD pun, ya, dari usia TK pun kita sudah paham bakat anak kita di mana, sehingga pada umur 8 tahun, 9 tahun masih SD sekalipun ada yang sudah paham bahwa dirinya ini suatu hari akan menjadi seorang desainer misalnya, akan menjadi seorang dokter, akan menjadi seorang psikiater gitu kan. Itu yang terjadi hari ini ketika kita bertanya kepada anak remaja kita yang lulus SMA, kakak mau kemana? Tidak tahu. Mau kerja apa? Tidak tahu. Atau mau nikah? Sama sekali malah semakin bingung, karena bingung mau kerja apa gitu. Nah ini Pak, kondisi real ini bukan lagi sekedar wacana kita dengan gaya yang sudah lama gitu ya, tapi kita belajar keluar dari situasi ini, kita pun harus kreatif, mencari cara baru. Dan memang rada-rada gerah, rada-rada sulit, membutuhkan waktu prosesnya ketika berani untuk membentuk kurikulum khusus yang memang sesuai dengan bakat minat anak kita. Ya kan, rata-rata di sekolah reguler ya kurikulumnya standar. Ya. Sementara anak-anak kita ini sangat bervariasi kecerdasan dan kemampuan termasuk passion-nya. Ini menjadi tidak bijaksana, sehingga di sekolah itu ibaratnya ya robotik mekanik dengan ritmenya seperti itu tiap hari gitu ya. Ada anak-anak yang memang unggul untuk sebuah keterampilan tertentu, kenapa tidak berani memutuskan dari awal untuk jangan SMA deh ke SMK begitu, supaya lebih terlatih, ya kan? Nah orang tua hari ini juga mindset-nya tentang dunia pendidikan juga masih sedikit, ya perlu banyak belajar lagi lah, bahwa yang sudah kita ketahui sebetulnya itu masih sedikit ya untuk mengerti kondisi anak-anak kita hari ini. Itu Pak. Oke, makasih. Pak Mulki mungkin bisa menambahkan apa yang disampaikan Bu Eli ya. Di jajaran pemerintah katakanlah mungkin nggak itu kita perkuat sinerginya, kolaborasinya gitu ya. Kita buat program bersama, katakanlah remaja berpotensi, aktualisasi remaja, dan itu melibatkan sebanyak mungkin komponen-komponen di wilayah kita, Pak Mulki. Kira-kira Pak Mulki berdasarkan pengalaman, kita perlu bikin program ini misalnya nih. Mumpung ada dinsosnya, jadi nanti beliau bisa eksekusi. Siap. Gimana Pak Mulki? Tentunya gini Pak ya, harus ada hal-hal yang memang mereka ini membantu komunitas ataupun memang pergaulan yang hal berdampak hal yang positif sehingga memang mempengaruhi begitu terhadap individu remajanya saat ini. Nah, hari ini kan memang ada beberapa kurikulum yang memang diadopsi atau yang memang dilaksanakan oleh setiap lembaga pendidikan gitu, dalam arti itu penambahan kurikulum begitu. Nah,
kita berbicara kurikulum formal begitu hari ini Kurtilas ataupun kurikulum 2006 ini kan selalu ditambahkan oleh mereka yang memang lembaga pendidikan IT ataupun sekolah alam begitu yang seperti di Cisaat gitu kan. Nah itu lebih kepada tentunya pencarian jati diri begitu kan, pencarian style atau fashion setiap individu pendidik begitu kan. Nah hari ini kan sebetulnya ketika pendidikan gagal hari ini karena memang pendidikan kita itu tidak melahirkan atau tidak membentuk apa dan siapa seorang pendidik itu sendiri begitu. Nah hari ini tidak bisa dinafikan begitu kan ketika remaja ataupun pemuda di luar negeri begitu di umur 12 tahun dia bisa menciptakan robot dan lain sebagainya karena mereka sudah ditemukan jati diri itu mereka itu apa. Nah tadi ada sebuah konsep gagasan. Nah ini kan para pendidik gitu kan, para rektor atau apa misalkan pemikir di wilayah pendidikan atau dan lain sebagainya. Ini kan bukan hanya sebatas bagaimana menemukan sebuah metodologi yang pas untuk penyampaian materi ketika di bangku sekolah saja. Akan tetapi harus diperhatikan apa yang mereka akan lakukan setelah pasca mengenyam pendidikan sekolah sampai sore ataupun siang. Nah, kalau sekolahnya yang aktif begitu, itu kan OSIS-nya dimaksimalkan. Ada organisasi kepelajaran, begitu tingkat pelajar maksudnya. Kalau di tataran organisasi tingkat pelajar seperti ada IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, begitu ada PII, Pelajar Islam Indonesia kalau tidak salah. Ada FOMAXI gitu kan, Forum Komunikasi Madrasah Aliyah begitu. Nah sehingga dengan hal-hal yang tersebut kegiatan-kegiatan tersebut itu nyaris positif begitu kan. Beda halnya ketika mungkin di STM ataupun di SMK yang lainnya begitu. Organisasi-organisasi pelajar itu tidak masuk di ruang sana. Nah, hari ini harus ada pembinaan dari dinas pendidikan gitu. Ketika kumpul di dinas pendidikan ataupun di bawah naungan Kementerian Agama bukan hanya sebatas kepala sekolah, bukan hanya sebatas wakil kepala bagian kurikulum, akan tetapi wakil kepala sekolah bagian kesiswaan atau kemahasiswaan. Hari ini tentunya harus dimaksimalkan kegiatan-kegiatan di tingkat sekolah begitu. Ini tuh sifatnya mutlak itu perlombaan, moto itu kegiatan pembinaan dan lain sebagainya. Ini kan ketidakadanya kegiatan oleh kesiswaan itu sehingga nyaris menentukan hal-halnya sendiri gitu yang memang butuh bimbingan gitu mereka itu. Nah, ketika diarahkannya motivasi dari kalangan guru, orang tua dan lain sebagainya gitu kan ke hal-hal yang positif, komunitas dan lain sebagainya. Nah, itu tentunya mereka menemukan sosok keteladanan di antara itu semuanya. Nah, ketika sudah menemukan sosok keteladanan begitu, yang tentunya kan seorang mentor lah bisa dikatakan, yang dahulunya mereka juga pernah mengalami kegagalan dan lain sebagainya, sehingga mereka juga termotivasi untuk tidak melakukan hal yang sama, termotivasi gitu. Nah, yang selanjutnya itu adalah kaitan teknologi ya. Hari ini kan tadi yang disinggung oleh Pak Unang di Dinas Sosial begitu. Ini kan kita tidak bisa mengkanter, tidak bisa memeriksa begitu kan. Ada yang memang sudah terpengaruh dengan teknologi ataupun tidak, ataupun apa yang mereka lihat dan lain sebagainya. Itu kan sangat tersebar luas dan lain sebagainya. Nah, hari ini begitu. Bagaimana upaya dari Dinas Kependidikan, Dinas Sosial, ataupun di hari ini ada di Dinas Kominfo, begitu kan, untuk melakukan pembinaan, begitu kan, apa yang memang yang layak harus dipertontonkan, begitu kan. Nah, hari ini kan memang kecenderungan itu melalui YouTube, film, dan lain sebagainya. Ini kan harus bisa diarahkan apa yang memang rekomendasi film-film yang moral, film-film video-video yang moral dan lain sebagainya begitu kan, sehingga itu pun untuk menanamkan perkembangan teknologi gitu kan yang memang nanti akan dirasakan oleh remaja itu sendiri. Nah gitu. Nah, pokoknya yang hal yang konkret begitu kan, gerakan ataupun program yang memang untuk
untuk berupaya melakukan, katakanlah, minimalisir kenakalan remaja ini, mereka banyak diaktifkan begitu kan. Harapannya dari bagian-bagian kesiswaan ini kan biasanya selalu mengadakan kegiatan, lomba, pramuka, dan lain sebagainya. Itu kan di hari-hari momentum tertentu saja ketika memang penerimaan siswa baru supaya sekolah ini diterkenalkan dan lain sebagainya, begitu kan, sehingga bisa melanjutkan pendidikan di lembaga pendidikan tersebut. Nah, cuman kan poin utamanya bukan hal itu gitu, tapi untuk mengembangkan atau menemukan potensi-potensi yang memang dipunyai oleh setiap peserta didik gitu, di setiap remaja gitu, di setiap pemudanya juga begitu kan. Ini kan orientasinya selalu berbeda begitu kan. Begitupun di OKP kepemudaan, KNPI, kegiatan hal yang seremonial itu tentunya ya hanya sebatas untuk eksistensi begitu, hanya sebatas untuk terlihatnya ada sebuah program gitu. Tapi ketika untuk pengembangan gitu, untuk pengembangan potensi itu tidak ada begitu. Nah, kalau dari HM itu sendiri, itu kami mempunyai lembaga pengembangan profesi. Gitu. Satu, ada kita hari ini LAPENMI, Lembaga Pencipta Alam dan Pariwisata. Ada LAPENMI, Lembaga Pendidikan Mahasiswa Islam. Ada LDMI, Lembaga Dakwah Mahasiswa Islam. Ada LEMI, Lembaga Ekonomi Mahasiswa Islam. Nah, hari ini tentunya kita akan memfilter atau kita mendorong ini kader ini fashionnya di mana. Ada yang di fashion dakwah. Tentunya beliau mengikuti kegiatan di lembaga dakwah mahasiswa itu sendiri. Nah, tentunya teman-teman pengurus di LDMI, lembaga dakwah mahasiswa Islam itu menjaring. Gitu, ada pelatihan dakwah. Setelah pelatihan dakwah itu adalah meningkatkan kualitas dakwahnya, itu ceramahnya seperti apa, bekerja sama dengan lembaga pendidikan tingkat menengah, SMP, ataupun masyarakat kecil di masyarakat. Tentunya kan ketika memang mereka langsung terjun ke masyarakat kan yang memang mempunyai kualitas ilmu yang lain dan lain sebagainya, tentunya belum mempunyai mental yang cukup kan, kurang ini juga. Oleh karena itu dilatih di lembaga pendidik dasar itu untuk melatihnya saja begitu kan. Ada di LEMI juga lembaga ekonomi mahasiswa Islam. Hari ini kan tidak dipaksakan semuanya, ya ada yang berusaha. Nah, program apa yang ingin kita lakukan oleh LEMI ini begitu kan. Kita mempunyai bahan modal begitu. Tentunya semisal contoh mempunyai keripik singkong gitu kan. Nah, kita beli di Coko Cisaat, kita bungkus per 2.000-an, kita berikan tugas kepada setiap kader HM untuk menjual barang itu. Mungkin jumlahnya, inputnya, income-nya tidak terlalu besar. Akan tetapi secara substansi, itu melatih jiwa kewirausahaan untuk setiap kader HM yang digagas oleh LEMI itu sendiri. Begitu. Yang terakhir itu adalah LAPMI, Lembaga PES Mahasiswa Islam, yang hari ini selalu bergemar untuk menulis, jurnalis, dan lain sebagainya. Kita buka ruang-ruang itu selebar-lebarnya. Nah, mungkin ketika sudah penemuan jati dirinya, fashionnya mereka semuanya, kan itu untuk persiapan untuk bekal mereka ketika sudah menjadi profesional. Begitu. Dan itu pun juga ya akan menghasilkan sesuatu income secara material untuk setiap kader HM itu sendiri setelah berproses di organisasi. Nah, begitu. Ini kan menjadi kenapa jadi evaluasi hari ini, karena kalau melihat kita pendidikan kita dari sekolah dasar sampai sekolah menengah selama 12 tahun, apa yang kita dapatkan begitu. Untuk penemuan profesional nanti kita melangkah seperti apa, makanya kita duduk di bangku kuliah begitu. Jadi selama 12 tahun ini kita tidak mendapatkan apa-apa begitu. Sehingga kalau atmosfer, kalau iklim hari ini ketika menjadi seorang mahasiswa sama halnya dengan kita berpendidikan di sekolah menengah atas, sekolah menengah SMP, SMA begitu. Itu kita mendapatkan hal yang sama juga. Nah, saya selalu menyarankan kepada Adinda, kepada seluruh kader dan ke beberapa khalayangan luas, ada sesuatu hal yang berbeda dalam diri kita. Kalau hanya sebatas kita untuk mendapatkan ilmu pengetahuan di kampus saja begitu,
tanpa hal-hal yang positif di komunitas dan lain sebagainya untuk pengembangan diri, begitu ilmu hal yang lain, itu akan seperti halnya yang sama apa yang kita dapatkan di SMP, di SMA. Nah, itu saja Ustaz. Mohon maaf apabila kurang jelas dalam pemaparannya. Sudah sangat jelas ya, sangat komprehensif ya. Program-program di HMI sepertinya perlu dicangkokkan ya di pemerintahan ya. Mungkin kita buka sesi yang lebih terbuka ya. Baik, karena mengingat waktu ini, saya membacakan ada komentar dari Ibu Sri Wahyuni. Betul sekali, banyak sekolah yang mempunyai kurikulum standar, bahkan guru-gurunya juga tidak kreatif ya. Ya, ini lagi-lagi menjadi PR nih dari dunia pendidikan ya. Guru-gurunya agar lebih kreatif ya. Ya, baik, sebelum kita akhiri karena kita akan segera berbuka. Saya masih membuka satu pertanyaan lagi dari Bapak Ibu peserta Pak Imam yang ingin bertanya ataupun memberikan Pak Imam. Oh iya, saya mau izin pamit lip ya. Oh iya, silakan. Terima kasih semuanya, Bu Kali, Pak Mulki, terima kasih Pak Imam semuanya. Terima kasih Pak Una. Siap, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman yang sebelum kami tutup ya, yang ingin mendapatkan e-sertifikat silakan mengisi data ya di link yang sudah kami sampaikan di chat ya. Silakan diisi, nanti kami akan kirim via WA ya e-sertifikatnya. Oke, silakan Bapak Ibu bila masih ada yang bertanya. Masih ada 5-6 menit lagi. Pak Akbar, Ibu Alifah, Ibu Bundana, silakan Pak Denny, Pak Sopian, Pak Syahrul Ramdhani, Ibu Tiara Zara Zetira. Oh, namanya bagus sekali, ini nama penulis ini. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan ke Ibu Eli dan Pak Mulki, Pak Denny atau Ibu Tiara. Ya, silakan Pak Denny. Aduh, tepang deh sarang Ibu Eli. Aduh, terima kasih Pak Denny. Atur nuhun kesempatannya, terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kenalan dulu ya sama warga Sukabumi. Asli ini Pak, orang Sukabumi. Oh iya, sami-sami Pak. Ini kebetulan lagi dinas di Jakarta. Oh iya, di mana Pak? Dinas mana Pak? Saya dinas di kebun sawit Pak. Oh, siap. Iya. Kebetulan ya salah satu penggiat dengan Bu Eli lah, satu komunitas. Oh, alhamdulillah. Terima kasih Pak Imam waktunya dan Bu Eli dan teman-teman dari tadi Pak HMI ya, Ketua HMI. Mungkin saya mau sharing sedikit aja. Saya punya anak 3 Pak, perempuan 2, laki 1. Jadi yang besar keluar dari pondok, kemudian sekarang kuliah di semester 4, perempuan. Yang kedua SMP perempuan. Yang ketiga laki-laki kelas 3 SD di SDIT. Alhamdulillah dikaruniai berbeda-beda karakter. Nah, mungkin akan berbagi sharing perihal tadi kenakalan ya. Kami dua-duanya bekerja Pak, istri sebagai pengajar di BRI Institute, saya sebagai karyawan. Memang ada waktunya dikala tadi disampaikan, saya dapat message dari Bapak dan Ibu Yati bahwa memang anak itu tidak semuanya harus misalkan dikekang atau ibaratnya sekolahnya harus begini. Berikanlah kebebasan Pak. Kebebasan artinya kita sebagai penengah dan pemantau dan mengawasi saja. Nah, 3 anak ini saya mungkin bisa kasih tips sedikit aja ya dari 3 anak ini. Dari memang kami berumah tangga itu dua-duanya memang kerja Pak. Jadi banyak positif dan negatif ketika kita lihat kenakalan atau sifat-sifatnya udah mulai besar. Jadi anak kami itu tidak dikekang dengan harusnya orang tua harus begini, enggak. Biarkan saja dia natural saja selama itu positif. Yang penting satu saja. Saya tidak harus
misalkan harus ranking 1, harus sekolahnya di mana, enggak. Jadi kita pantau saja, ketika kita pulang dua-duanya malam, misalkan maghrib gitu pulang, ambil saja mereka hari ini ngerjakan apa, besok kerjakan apa. 2 aja Pak, 2 aja. Jadi anak saya tidak diberikan, kamu harus ranking 1 ya, nanti kakak harus begini, enggak. Saya diberikan kebebasan aja. Nah, dibanding dengan teman-teman yang misalkan yang seusianya dia, mau dia pulang malam segala macam, yang penting kita pantau Pak. Pantau, apalagi sekarang mungkin tadi Bu Elianti benar ya, sudah kritis anak itu. Kalau dikekang sedikit dia marah Pak. Marah itu. Kemudian diberikan ke sini nggak mau, pasti dia akan marah. Dengan kemarahan itu, pasti dia akan mencuatkan emosinya tidak terkendali, Pak. Mungkin pulang malam, tanpa konfirmasi. Nah, alhamdulillah nih, yang pertama misalkan, kalau anak pertama misalkan menjadikan sesuatu yang di mana, di pondok, itu kan pasti ruang lingkupnya pondok, tidak boleh ada handphone, kemudian tiap harinya ngaji misalkan gitu ya. Emang maunya dia seperti itu. Dan kami pun tidak bilang, mau kakak mau di pondok, mau enggak ya? Ayah mah silakan aja gitu ya. Nah mereka dengan sendirinya, jadi peran orang tua itu sebenarnya kita mencontohkan dulu Pak. Mencontohkan dulu. Khawatir anak-anak sekarang itu tidak mencontohkan orang tuanya. Jadi kalau tadi bilang misalkan ada teman-teman yang bicaranya dengan metode ilmiah harus gini, kemudian eskulnya harus begini, terlalu jauh Pak. Menurut saya itu terlalu jauh. Kita saja dulu nih, kita contohin. Kalau misalkan anak kita laki-laki, kita dulu aja ke masjid. Pasti anak itu akan ngikutin Pak. Ngikutin. Begitu juga ibunya. Kalau ibunya baca Quran atau baca misalkan buku, anak juga gitu. Tuh lihat mama lagi baca itu. Ketika kita mencontohkan, pasti anak ngikut tanpa disuruh. Waktu itu dia terima di SMA negeri Pak, di Jakarta. Tapi karena saya sering mengaji mungkin ke pondok, ya aku mau ke pondok, padahal dia diterima di negeri Pak. Merinding tuh. Wah, padahal saya tidak menyuruh dia untuk ke pondok. Nah beda yang kedua, kalau yang kedua ini emang agak sensitif. Dia laki perempuan, tapi kecowok-cowokan, tapi di hijab. Senangnya tuh Pak, karate. Misalkan gitu. Jadi kesimpulannya yang ketiga anak ini berbeda-beda karakter. Sama saya punya tips, berbagi tips dengan bapak semua atau calon bapak atau calon ibu. Ya. Anak itu kalau disuruh, anak beda dengan yang dulu mungkin. Sekarang contohkan dulu orang tuanya dulu. Kalau orang tuanya sudah mencontohkan, insya Allah anak itu akan ngikut. Lebih banyak mendengar Pak sekarang itu. Jangan lebih banyak ngapa patahan, jangan. Kita dengarkan aja dulu. Saya punya tips itu memang dari dulu ya. Ternyata pas Bu Eli kemarin saya ikuti ngobrol sama Bu Eli, ternyata benar nih. Jadi kita lebih banyak dengerin. Kalau kita ngomongin ke anak itu susah. Susahnya, sulitnya minta ampun. Susah banyak. Seperti halnya kita benang yang kusut itu diurai itu susah gitu. Nah, tips yang ketiga sekarang, berikanlah kebebasan ketika dia mampu. Semua orang pasti punya kemampuan dan diberikan kemampuan yang sama. Kadang dia mau basket, ikutin basket. Tapi besok ya, basketnya harus begini misalkan. Ikut pencaksilat, ikut berenang. Ketika salah satu ada proyeksi, kenakalan itu bisa Pak ditutup. Maaf ya, di lingkungan saya itu Pak, di Tebet itu kenakalan yang paling banyak itu obat Pak. Obat. Karena mendapatkan obat narkotika itu kan rata-rata mungkin karena mampu orang tuanya. Kemudian dia mudah Pak. Akhirnya apa? Akhirnya itu kenakalan itu tidak bisa direm. Nah, ada yang penelitian saya kan, saya meneliti beberapa tahun ini, kenapa anak itu tawuran. Nah, ini boleh catat ya. Ini di dalam buku nggak ada Pak. Di dalam buku nggak ada. Lihat faktor diberi makanannya oleh orang tuanya. Oh. Ya, ini cenderung Pak. Jadi kalau misalkan orang tuanya maaf dalam kata curang, maling, terus kemudian kasar, sering menipu segala macam, anaknya pasti begitu Pak. Pasti. Ya. Jadi secara tidak langsung makanan yang asupan dari orang tua ke anaknya itu maaf kata ibaratnya abu-abu. Ya.
akhirnya mereka malam itu, nah ya di Jakarta hampir bulan puasa ini Pak, tawuran Pak. Tawuran, Iya. Pak, bulan puasa. Nah, saya tanya, kebetulan saya ketua RT di sini, saya tanya, ini yang ribut ini siapa? Oh, anaknya bapak ini. Kalau anak-anaknya maaf ya, yang terdidik, yang segala macam, insya Allah sih enggak lah. Nah, anak-anak yang tanggung ini, yang tadinya mungkin pergaulannya tidak ini, pasti mereka akan nakalnya luar biasa. Nah, ini mungkin berbagai tip, karena mau bulan puasa, saya cukup 10 menit saja. Nanti di session lagi, saya akan berbagi tip mungkin mengapa kenakalan itu terjadi, dan tanggung jawab orang tua lagi, lingkungan juga terpengaruh, sekolah juga berpengaruh, pergaulannya juga berpengaruh, banyak pergaulan-pergaulan yang sifat-sifat lingkungan itu yang mempengaruhi dia, karakter dia. Karena semuanya sama Allah diberikan potensi yang sama, kira-kira gitu ya. Cuman bagaimana ngebentuk karakteristik itu. Makanya betul dalam hadis juga, adab itu lebih utama dibanding ilmu. Jadi adab dulu. Nah, adab inilah yang saya rasa anak-anak itu, saya tidak mengajarkan anak-anak itu harus pintar. Saya tidak pernah 3 orang ini. Yang penting mereka udahlah sholat, ngaji, pulang dengan tepat waktu. Karena dengan cenderung mereka nongkrong, kemudian pergaulan yang kurang bebas, itu lebih cepat Pak, lebih cepat. Jangan sampailah ibaratnya gitu ya, pulang kuliah langsung pulang ya Kak. Pulang sekolah langsung pulang. Kita pantau. Udah ibunya juga kerja, bapaknya kerja, kira-kira gitu, dua-duanya tinggal. Otomatis ini peran serta ya sebagai orang tua. Terakhir sebagai penutup, kalaupun anak atau teman-teman seperjuangan atau yang masa anak-anak pubertas, tadi dikatakan Ibu Elianti, pantauan seketat mungkin, ya kan? Pantau seketat mungkin, jangan sampai lengah gitu sebagai orang tua ataupun yang dititipin di neneknya atau gimana pun. Jangan diberikan keleluasaan untuk selalu diberikan misalkan ngelamun atau kosong. Masukkan misalkan ke Karang Taruna. Jadi sampai pulang pun juga masih kuliah, malamnya ada rohis, ada Karang Taruna, berikan kebebasan ikut komunitas. Ya. Karang Taruna, pengajian, remaja masjid, segala macam, sayur organik. Nah, terus kita pantau hasilnya apa, Dek? Hasilnya apa, Kak? Mereka bercerita ke kita, berikan waktu 10 menit sampai 15 menit untuk bercerita. Insya Allah, tip ini akan membuahkan hasil tanpa harus kita kasar kepada mereka atau anak-anak kita yang kenakalannya luar biasa sekarang gitu ya. Apalagi sekarang zamannya udah nggak bisa ditolerir, teknologi itu udah bisa ditahan, Pak. Barangkali itu saja tip dari saya sebagai anak 3 yang karakternya berbeda-beda gitu kan. Ada yang kayak tomboy tapi semuanya dihijab tapi kayak tomboy gitu. Tapi yang mudah-mudahan ini berbagi. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Sekian Pak. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Denny untuk penguatannya ya. Jadi agar kita sebagai orang tua memberikan contoh ya dan memberikan pemantauan yang intens ya, memberikan kebebasan sekaligus pemantauan dengan cukup hanya disiplin menyediakan waktu untuk bertanya apa yang sudah dilakukan oleh putra-putri kita ya di setiap harinya. Oke, terima kasih Pak Denny. Baik Bapak Ibu, sepertinya kita harus mengakhiri kan, walaupun sebenarnya masih banyak yang ingin kita bahas. Saya yakin Bu Eli juga masih banyak kegemesan dalam dirinya yang ingin disampaikan, termasuk Pak Mulki, masih banyak ide-ide cemerlangnya di dalam pikirannya yang ingin disampaikan ya. Namun kita dibatasi oleh waktu karena kita harus mempersiapkan diri untuk takjil ya, baik di rumah maupun di masjid ya. Saya kira itu, semoga apa yang kita diskusikan ada manfaatnya, memberikan perspektif baru dan ada langkah-langkah konkret yang bisa kita lakukan kepada anak-anak kita, juga kepada adik-adik kita para remaja, agar remaja-remaja kita, generasi muda kita ini menjadi lebih baik ya, demi Indonesia yang lebih baik di masa depan. Sekali lagi terima kasih kepada Bu Eli ya, jazakumullah khairan katsiran, Pak Mulki, jazakumullah khairan katsiran ya. Terima kasih atas waktunya, pencerahannya. Ya, kita bertemu lagi di IRZD minggu depan dengan tema yang juga lebih menarik ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Eli, Pak Denny, Bu Alifah,
Tiara, Sofia, Ban, Bundana, Ibu Dena, Pak Ediansa, terima kasih, Ibu Marlina, Pak Sofian, Ibu Sri Wahyuni, Ibu Tiara, terima kasih. Saya izin close ya. Selamat berbuka puasa. Sami-sami, Pak. Terima kasih Pak, selamat berbuka kembali. Ya.